Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan dengan NIM 2102015020002. Saya mahasiswa S1, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, mengambil program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Media Pembelajaran, dan di video kali ini saya memilih mata kuliah Ilmu Bahan Bangunan untuk dijelaskan. Kali ini kita akan membahas 4 submateri dalam ilmu bahan bangunan. Yang pertama adalah pengertian bahan bangunan, yang kedua adalah hubungan bahan bangunan dengan ekonomi bangunan, yang ketiga penggolongan bahan bangunan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan bangunan. Baik, yang pertama adalah pengertian bahan bangunan. Bahan bangunan adalah bahan yang dipakai untuk membuat barang bangunan atau bahan yang memberikan sifat-sifat tertentu di dalam teknik bangunan. Dalam artian yang luas, bahan bangunan adalah semua bahan-bahan baik sebagai bahan pokok maupun penolong yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan tertentu. Bahan bangunan tersebut terbagi menjadi bahan kayu dan bambu, seperti papan jati, plywood gedek, dan lain-lain. Berbagai macam bahan galian dan barang-barang dibuat daripada seperti batu kapur, teras, tanah, liat, dan lain-lain. Bahan-bahan yang dibuat dari logam seperti paku, besi, besi konstruksi, lembaran seng, dan lain-lain. Barang-barang yang memberikan sifat tertentu dan suara seperti lembaran abses, lantai, karet, dan lain-lain. Berbagai cat yang fungsinya sebagai pelindung dan pemberi warna. Penggunaan bahan bangunan secara maksimal dapat diketahui melalui sifat material, tampilan fisik, dan durabilitasnya. Sifat material ditentukan oleh sifat fisik, sifat mekanis, kimiawi, dan sifat khusus. Tampilan fisik ditentukan oleh ukuran dan durabilitasnya, dipengaruhi oleh perubahan material akibat penggunaannya, lama pemakaian, keadaan lingkungan, kondisi penggunaan, dan perawatan. Perbedaan bahan bangunan dan bahan industri adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sebuah bangunan disebut bahan bangunan, sedangkan bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan baku industri disebut bahan industri. Yang kedua, hubungan bahan bangunan dan ekonomi bangunan. Bahan bangunan sangat penting artinya dalam ekonomi bangunan, misalnya biaya sebuah bangunan. Sedangkan biaya upah kerja hanya berkisar antara 20-30% dalam rencana anggaran biaya sebuah bangunan. Bahan bangunan bisa mencapai 70 atau 80% dari rencana anggaran biaya. Dengan pengetahuan bahan bangunan, dapat dilakukan perbaikan mutu bahan dan pengembangan bahan-bahan baru. Dapat menghemat biaya bangunan dan memilih menggunakan bahan bangunan secara tepat. Yang ketiga adalah penggolongan bahan bangunan. Bahan bangunan menurut penggunaannya digolongkan menjadi 5. Yang pertama, bahan bangunan untuk konstruksi gedung. Bahan yang kedua adalah bahan bangunan untuk konstruksi jalan. Yang ketiga untuk instalasi listrik dan air. Yang keempat untuk akustik dan isolasi panas. Dan yang terakhir adalah untuk dekorasi dan interior. Secara ekologis, bahan bangunan dibagi menjadi 6. Yang pertama, bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali adalah bahan nabati seperti kayu, rotan, rumbia, alang-alang, serabut kelapa, ijuk, kulit kayu, kapas, kapuk, dan lain-lain. Dan kemudian bahan hewani seperti kulit binatang, wol, dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali adalah bahan bangunan yang tidak dapat dihasilkan lagi, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan, bahan tersebut dengan persiapan khusus dapat digunakan lagi, seperti tanah, tanah liat, teras, kapur, batu kali, batu alam, dan sebagainya. Kemudian bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali adalah bahan bangunan yang didapat dari limbah, potongan, sampah, ampas, dan sebagainya dari perusahaan industri dalam bentuk bahan bungkusan, misalnya kaleng atau botol, mobil bekas dan ban mobil bekas, serbuk kayu, potongan bahan sintesis, kaca, seng,
dan sekam atau berbagai macam kain. Yang keempat adalah bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transformasi sederhana. Adalah bahan bangunan yang disediakan secara industrial seperti batu buatan, yaitu bata merah, dan genting tanah liat. Kemudian bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkat perubahan transformasi adalah bahan bangunan seperti plastik dan bahan sintesis. Dan yang keenam adalah bahan bangunan komposit, merupakan bahan bangunan yang tercampur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sebagai bagian bahan seperti beton bertulang, plat, serat semen, beton komposit, cat kimia, dan untuk submateri yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan bangunan. Yang faktor pertama adalah pengaruh air. Kapasitas bahan untuk menampung air atau absorpsi sangat terbatas, sehingga jika jumlah air yang ada di lingkungan bahan sangat besar, maka akan terjadi kerusakan material. Yang kedua adalah pengaruh panas. Pengaruh radiasi sinar matahari, pemanasan, atau perubahan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bahan bangunan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh api. Bahan bangunan mempunyai daya tahan yang relatif kecil terhadap serangan api, kecuali dilengkapi dengan fire protection. Kemudian pengaruh suara. Suara yang sangat keras atau menyebabkan getaran secara tidak langsung itu mempengaruhi sifat bahan bangunan. Kemudian yang kelima adalah pengaruh alam. Adanya zat kimia di lingkungan sekitar bahan akan merusak kondisi material. Demikian juga pengaruh gerakan alamnya seperti angin, ombak, dan sebagainya. Demikianlah tadi video pembelajaran dari saya dengan mengambil mata kuliah ilmu bahan bangunan. Semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas semua kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.